Hello everyone, my name is Safwati Munawaro. You can call me Safa. Now I'm studying in Mataram University, Forestry Program Study, and now I'm in the second semester. Why I make this video? Because we all know that corona outbreaks make us have to learn from our home, or we call it online study. I hope we are stay healthy, so that please just stay at home to against coronavirus, so we can meet again in our beautiful college. Audio Jungle. What is adjective clause? Audio Jungle. Adjective clause. An adjective clause is dependent clause that modifies a noun. Jadi di sini adjective clause itu merupakan kalimat yang tidak lengkap yang bisa memodifikasi kata benda. An adjective clause it describes, identifies, or gives further information about a noun. Jadi, adjective clause itu dapat mendeskripsikan, mengidentifikasikan, atau memberikan informasi lebih terhadap suatu kata benda. Jika diindonesiakan, adjective clause itu adalah yang. Namun, yang di dalam bahasa Inggris berbeda dengan bahasa Indonesia. Tentu saja berbeda dalam artian bahasanya, tapi dalam pemakaiannya yang digunakan itu berbeda-beda. Jika di dalam bahasa Indonesia kita hanya menggunakan yang saja, tapi dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan who, whom, which, that, whose, dan penggunaannya itu tergantung konteksnya. Dapat dilihat dalam contoh berikut. Kalimat 1, the farmer need a sickle, dan kalimat 2-nya adalah the farmer wants to cultivate the land. Jadi jika digabungkan menggunakan adjective clause, maka akan menjadi the farmer who needs a sickle wants to cultivate the land. Kenapa kita menggunakan who? Karena di sini yang dijelaskan itu adalah seorang petani yang memerlukan sabit untuk mengolah tanahnya. Seperti yang kita ketahui, who itu menjelaskan subjek atau orang. Jadi yang memerlukan sabit untuk mengolah lahan adalah petani itu. Untuk contoh lain lagi adalah sebagai berikut. Kalimat 1, the woman taught in my school. Dan kalimat 2-nya adalah you met the woman yesterday. Jadi kalau kita menggabungkannya menggunakan adjective clause, maka akan menjadi the woman whom you met yesterday taught in my school. Wanita yang kamu jumpai kemarin itu mengajar di sekolahku. Jadi kenapa sih kita menggunakan whom? Kenapa nggak kita gunain who aja? Padahal kan mereka sama-sama menerangkan orang. Baik, jika who itu menerangkan orang yang sebagai subjek, sedangkan whom itu menjelaskan orang sebagai objek. Apa sih yang membedakan who dengan whom? Bagaimana sih cara membedakan penggunaan who dengan whom itu? Perbedaan penggunaan who dengan whom adalah who itu sebagai subjek. Subjek itu maksudnya adalah pelaku atau orang yang melakukan suatu kegiatan. Sedangkan whom digunakan untuk orang sebagai objek. Objek itu adalah orang yang terlibat di dalam suatu kegiatan tersebut. Contohnya adalah I hate the man who make me fall down. Contoh untuk penggunaan
home. The man whom I called yesterday was my father. Lalu whose digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Contohnya adalah I know the girl whose dress was beautiful. Lalu untuk which itu untuk menyatakan benda. Contohnya adalah the snack which you ate yesterday was very good. Dan yang terakhir untuk that. That itu bisa menjelaskan subjek untuk orang, objek untuk orang, bisa juga menjelaskan subjek untuk benda dan objek untuk benda. Jadi ketika kalian bingung untuk menentukan apakah harus menggunakan who, whom, which, whose, kita juga bisa menggunakan that, karena that itu bisa menjelaskan semuanya. Berikut merupakan tips untuk membedakan who dan whom. Tips yang pertama adalah lihat apa yang mengikuti setelah penggunaan adjective clause. Jika yang mengikutinya adalah birds, maka gunakanlah who. Contohnya adalah I call the girls, she threw the rubbish. Jadinya adalah I call the girl who threw the rubbish. Jadi di sini verbnya itu adalah throw. Makanya kita menggunakan who karena throw itu merupakan verb atau kata kerja. Jika yang mengikutinya adalah object pronouns, maka gunakanlah whom. Contohnya, the man was very handsome. I buy his poster. Jadinya adalah the man whom I buy his poster was very handsome. Okay, this is the last part of our study. But before I end this video, I hope we are stay healthy to against the coronavirus. We can against coronavirus by using a mask and always wash our hands and always stay at home. Now I'm showing you the step we can wash our hand. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Dan jangan lupa membilas tangan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share to your friends.